warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Wulandari dari kelas TK 1A Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang alat pada radio komunikasi dengan menggunakan rangkaian QRP Pixie. Nah, dalam video ini akan saya bagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang prinsip kerja dari rangkaian QRP Pixie. Lalu yang kedua itu adalah video perakitannya. Yang ketiga, pemasangan antena, dan yang terakhir adalah pengujian dari rangkaian tersebut. Nah, penasaran kan kayak gimana? Kita langsung aja bahas tentang prinsip kerjanya. Nah, jadi sebelum kita melakukan perakitan, pemasangan, bahkan pengujian, kita perlu tahu bagaimana sih prinsip kerja dari QRP Pixie ini. Nah, berikut adalah prinsip kerjanya. Nah, sebelum ke prinsip kerja, kita harus tahu bentuk skematik dari rangkaian QRP Pixie ini. Nah, seperti ini bentuknya. Dan lebih jelasnya ini adalah bentuk rangkaian setelah dilakukan perakitan. Nah, ada beberapa komponen di sini. Yang pertama itu adalah BNC. Ini nanti sebagai tempat pemasangan antenanya. Lalu di sini ada DC, yaitu tempat pemasangan baterainya ya. Baterainya ini berukuran sebesar 9 sampai 12 volt. Di sini lalu ada phone dan K. Ini nanti akan disambungkan oleh kabel jack yang berukuran 3,5 mm. Untuk K, ini nanti kabel jack-nya akan disambungkan dengan pas button. Untuk di phone ini, nanti disambungkan oleh headset, kabel headset atau earphone, lalu ada juga speaker yang berukuran 3,5 mm juga. Nah, untuk komponen yang lainnya di sini itu yang pertama ada yang paling besar di sini ada kapasitor. Kapasitor elektrolitnya itu ada dua ukuran, yaitu 100 mikrofarad dan 10 mikrofarad. 100 mikrofarad satu kapasitor dan 10 mikrofarad 3 kapasitor. Lalu di sini ada resistor. Nah, untuk resistor ini ada beberapa ukuran, yaitu 47 kilo ohm, 33 kilo ohm, 1 kilo ohm, 470 ohm, 10 kilo ohm, 100 kilo ohm, dan 10 ohm. Lalu di sini ada juga kapasitor keramik, yaitu ukurannya ada 0,1 mikrofarad, 10 nanofarad, 100 pikofarad, 470 pikofarad, 0,047 mikrofarad. Lalu ada juga di sini dioda. Nah, di sini adalah diodanya, dioda 1 dan dioda 2 itu berukuran 1N4001, dan untuk dioda 3 berukuran 1N4148 di sini ya. Di sini dioda 3-nya. Lalu untuk transistor atau Ki, ada Ki1 dan Ki2. Ki1 ini, Ki2 ini, itu Ki1-nya berukuran 9018 dan Ki2-nya 8050. Lalu selanjutnya ada induktor. Nah, induktor di sini ada 3 macam, 3 ukuran, yaitu 22 mikrohenry, 1 mikrohenry, dan 100 mikrohenry. Di sini juga ada IC, IC-nya menggunakan IC LM386. Lalu ada juga potensiometer. Lalu di sini adalah osilator. Nah, berikutnya adalah prinsip kerjanya. Ya, untuk pemancar ini, osilator kristal menghasilkan sinyal 7 MHz. Dan untuk transistor emitor yang 8050 untuk memberikan RF yang diperkuat oleh kolektor. Yang ketiga, RF di kolektor transistor kedua. Yang kedua, disaring dan diumpankan ke antena. Lalu untuk penerima, sinyal masuk melewati filter ke kolektor di transistor 9018 atau Ki1. Nah, lalu transistor mencampur sinyal yang masuk dengan 7 MHz dari osilator kristal. Kegunaan dari komponen kristal itu untuk menstabilkan frekuensi. Lalu yang ketiga, perbedaan sinyal pada emitor adalah audio. Yang terakhir, audio diumpankan ke IC LM386 untuk diperkuat dan diumpankan ke headphone. Nah, lebih jelasnya ini. Jadi pada rangkaian ini terdapat transistor 9018 atau Ki1 ya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian transistor ini dihubungkan sebagai osilator kristal 7 MHz. Kemudian transistor 8050 atau Ki2 berfungsi sebagai penguat akhir RF pada transmisi. Pada waktu K ditekan, Ki2 itu berfungsi sebagai mixer RX untuk DC receiver.
Pada saat Q ditekan, Q2 berfungsi sebagai penguat transistor kelas C dari LO di belakangnya, dan dioda D2 akan mematikan IC LM386. Agar tone bisa terdengar, maka LO receiver dan transmitter harus beda, sekitar 500 sampai 700 Hz. Nah, pada rangkaian ini juga terdapat potensiometer, yang tadi berwarna biru ya. Nih. Nah, ini potensiometer yang berfungsi sebagai penyedia transmisi menerima offset frekuensi dan untuk mengeraskan atau mengecilkan suara yang dihasilkan oleh phone. Jika tidak mendengar dengungan, itu artinya konektor phone pada rangkaian QRP Pixie mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kita tidak dapat menerima suara atau sinyal apapun. Nah, itu tadi prinsip kerja dari rangkaian QRP Pixie. Kita langsung aja ke video perakitan rangkaian QRP Pixie.
Dan sekarang giliran saya sebagai pengiring dan teman saya sebagai penerima. Saya akan mencoba dengan kata A